Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yusrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah alladzi anzala dzikra burhanan di jalalihi wa karamihi wa ihsanihi. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami jalalihi wa karamihi wa ihsani ala habibihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumi miqdarih. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat, wabil khusus para sahabat-sahabat SSC Channel dan juga para jamaah Hadrah Basaudan dimanapun berada, wabil khusus jamaah HRB Hadrah Basaudan, Rotib dan Burdah Gondang Legi yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Malang, yang semoga semuanya senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, ditenangkan hatinya, disehatkan badannya, disehatkan rohaninya, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, dan semoga semuanya keluarganya dijadikan keluarga yang baik, sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita semuanya dijadikan anak yang solih dan solihah, dan semoga kita semuanya bisa istiqomah dalam berzikir, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam memberi manfaat kepada sesama. Insyaallah itu akan menjadi sababiyah kita semuanya akan dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Di sini Al-Fakir ingin membaca sebuah kitab yang Al-Fakir tulis untuk sekedar menerangkan, menjelaskan tentang kitab zikir, tawasul, doa, munajat, yaitu Hadrah Basaudan. Sedikit kata pengantar dari Al-Fakir. Al-Hakir inda Rabbil Jalil Al-Fakir Adi Arifin Naim, dengan mengharap ridha Allah menulis kitab ini, risalah ini. Al-Fakir namakan Al-Fakir tulis dengan judul Nurul Burhan fi syarhi Hadrah Basaudan. Semoga tulisan ini, syarah yang sekelumit sedikit ini, bisa bermanfaat khususnya bagi Al-Fakir pribadi, juga kepada para jamaah dan juga umumnya kepada umat Islam sekalian. Di sini Al-Fakir langsung bacakan muqaddimah dari tulisan Al-Fakir, yaitu Al-Imam Hujjatul Islam, yaitu Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan, sebagai pengarang kitab Hadrah Basaudan, yuladu fi Khuraibah wadi Dau'an fi Hadramaut. Beliau dilahirkan di tanah Khuraibah yang namanya Wadi Dau'an di Hadramaut, fi sana, dalam tahun 1178, wafatuhu fi sanati, dan wafatnya dalam tahun 1366, tanggal 7 Jumadil Awal. Wadufina fi Khuraibah, dan beliau juga dimakamkan di tanah kelahirannya. Wa nasabuhu yuntasabu ila Sayyidina Miqdad bin Aswad al-Khindi. Nasab beliau tersambung kepada Sayyidina Miqdad al-Aswad al-Khindi radhiyallahu anhu, ahadu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau keturunan dari salah satu sahabatnya Rasulullah, yaitu Miqdad al-Aswad. Walahu masyayikhun min akabiril ulama minhum Syekh Abdullah bin Ahmad bin Faris. Banyak sekali guru-guru beliau yang tidak Al-Fakir cantumkan semuanya. Ini dari guru-guru besar, dari ulama-ulama besar di zamannya, yaitu Syekh, di antara Syekh Abdullah bin Ahmad bin Faris, dengan karangan kitab yang sangat banyak. Ini adalah guru beliau. Dan juga Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar, ini yang guru pembimbing beliau, yaitu
masih tilmid Al-Habib Al-Ghaisil Ibadi wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Berguru kepada muridnya Habib Abdullah Al-Haddad Sahibur Ratib. Sedangkan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini adalah min akabiril ulama, yang mana karangan kitabnya sangat banyak yang kita baca di pesantren-pesantren baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Itu banyak sekali yang membaca kitabnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah, yang terkenal juga ratibnya Ratibul Haddad dan lain sebagainya. Beliau adalah murid dari muridnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau mendapatkan julukan Hujjatul Islam, sesama dengan yang didapatkan oleh Imam Ghazali, Hujjatul Islam. Kenapa mendapatkan gelar Hujjatul Islam? Karena mampu saat itu, di saat bergejolak Ahlus Sunnah wal Jamaah dirongrong oleh kaum yang menyimpang baik dari Syiah ataupun yang lainnya untuk menghancurkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka beliaulah yang bisa membungkam, yang bisa menghentikan dari rongrongan akidah sesat tersebut. Dengan banyaknya karangan kitab yang beliau tulis, itu mampu membentengi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk karangannya yaitu kitab zikir, kitab doa, tawasul, yaitu ada dalam kitab Hadrah Basaudan ini. Yuqalu lahu Hadrah Basaudan, dikatakan Hadrah Basaudan li'annahu bimakna hadara fi hadratillah idza qara'aha faridan au jam'iyan fahum fi hadratillah. Kenapa dinamakan hadrah? Karena kita yang membaca baik sendiri ataupun dengan berjamaah, semuanya ada dalam hadratillah, ada dalam hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadra biqalbi wal jasad, kita menghadirkan diri saat membaca Hadrah Basaudan dengan hati, dengan jasad, wal khudur, betul-betul kita menghadapkan, melupakan, menghilangkan pikiran kita semuanya yang tidak berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lepas semua urusan dunia, kita menghadap kepada Allah. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, au bi makna bi khudu yuhaddirunal anbiya war rusula wal auliya alladhi yatawassaluna bihim fi syi'ri fi awalid dzikri wad du'a'i wal munajat ila akhir du'a'il Fatihah. Hadrah Basaudan juga diartikan, itu arti yang kedua, karena kita yang membaca menghadirkan, menyebut, memanggil, atau bertawassul kepada para nabi, para rasul, para aulia dalam setiap doa, dalam setiap munajat yang dikemas dalam kalam syair yang beliau karang, sampai doa Fatihah. Makanya dinamakan hadrah, karena kita menghadirkan. Sudah banyak riwayat dari ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya para aulia, para anbiya dan para rasul itu dipanggil, jika ditawasuli beliau juga menjawab, dipanggil juga bisa hadir. Itu banyak riwayat. Makanya ini risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua amalan zikir, tawasul itu diperbolehkan. Itu dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu yang terkandung dalam kitab Hadrah Basaudan, di dalamnya wa aktsarud du'a fiha, yang lebih banyak di dalamnya adalah doa-doa hisnul anfusi, yaitu tentang meminta kepada Allah perbentengan jiwa, perbentengan diri, baik untuk keluarga, untuk para kerabat, para sahabat, dan umumnya untuk umat Islam semua, dan juga untuk daerah yang kita tempati. Dan juga kita selipkan setiap kita membaca untuk negara kita Indonesia tercinta ini, semoga semuanya dijauhkan dari bala musibah. Al-Hisan, yaitu minta perbentengan. Perbentengan dari apa? Minal baliyat wal amrad wa minal jinni wa syaitan wa sihr wa zulmi wa ghairi dzalik. Meminta perbentengan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk saudara kita, untuk semuanya dari bala musibah, dari penyakit-penyakit, dari gangguan jin, gangguan setan, gangguan sihir, dan gangguan kezaliman seseorang. Inilah yang ada, yang terbanyak dalam rangkaian doa
di dalam hadrah Basaudan. Wa kulluha hiya az-zikru. Dan semuanya itu dalam rangkaian itu ada dinamakan zikir, karena semuanya meminta kepada Allah dan bertawassul kepada wali-walinya Allah. Li'anna dzikra tanfa'ul mu'minin wa tatma'innu qulubuhum. Zikir ini bermanfaat sekali untuk orang-orang yang beriman dan akan membuat ketenangan dalam hatinya. Kama qala Allah Ta'ala, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat-ingatlah bahwasanya dengan zikir kepada Allah maka hati akan menjadi tenang. Wa afdalu dzikri la ilaha illallah. Dan sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Alladzi yuqra'u fi awwali hadrah Basaudan ba'da surat Yasin. Lafaz la ilaha illallah sebagai kunci, sebagai asas keimanan, sebagai asas Islam, sebagai asas agama dalam zikir la ilaha illallah, karena di situ kita betul-betul mengisbatkan Allah sebagai Tuhan kita dan menafikan Tuhan-Tuhan ataupun apapun pengharapan-pengharapan selain kepada Allah. Itulah menjadi sebuah langkah kita betul-betul menghadirkan diri, jiwa, raga, hati, pikiran, jasad semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu kita setelah membaca tawasul di bagian yang kedua, yaitu nanti akan menerangkan tentang pembacaan surat Yasin. Karena pembacaan hadrah Basaudan setelah tawasul seperti biasa itu diawali dengan pembacaan Yasin. Kenapa? Itu ada dalam pembahasan kismul awal setelah muqaddimah. Mungkin itu dulu yang dapat Al-Fakir sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga kita semuanya yang sudah mengamalkan, baik yang di jamaah HRB Gondang Legi dan sekitarnya, ataupun semua pengamal-pengamal hadrah Basaudan di seluruh Indonesia, dan juga semua di negara-negara yang telah membaca, semuanya oleh Allah diberi istiqomahan dan semua keberkahan manfaatnya untuk kita semua, kembali pada kita semua, dan umumnya kembali kepada umat Islam. Dan semoga negara kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keberkahan dari doa-doa hisul untuk semoga dijaga, tidak ada perpecahan, tidak ada apapun, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mungkin itu yang saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang baik semoga bermanfaat. Hadza minni wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.